Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Herar Zikin dengan 3 digit NIM terakhir 002 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai AirTouch Sensor System atau yang disebut juga dengan AirTouch Middle, yang dimana merupakan sistem integrasi multitasking atau peripheral dalam lingkungan FreeRTOS, dimana untuk tujuan percobaan kali ini yang akan kita demonstrasikan pada video kali ini yaitu untuk membangun sistem real time yang terintegrasi dengan microcontroller STM32 dan ESP32 tanpa plugin code yang memanfaatkan keunggulan multitasking atau preemptive. Nah, yang pertama ada arsitektur utama atau sensor node dan gateway, di mana prinsip dari arsitektur utama adalah pemisahan desain yang jelas dan tersinkronisasi. Di sini kita lihat pada STM, di mana ada MCU yaitu si STM32 yang mengakuisisi data dari input mekanis dan analog secara konkuren menggunakan SEPSIS atau AirTouch, di mana jika menggunakan AirTouch ada nilai dari misal ADC atau encoder disalurkan secara lebih terstruktur. Nah, kemudian pada ESP32 yaitu kontrol dan output, yaitu dengan DAC dan display, yaitu menerima data agregat, memproses kontrol dan menghasilkan output analog menggunakan native AirTouch, di mana antara STM32 dan ESP32 menggunakan serial komunikasi UART. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada FreeRTOS Engine, di mana dia berfungsi sebagai teks dan scheduler, yang mana dia memprioritaskan hal mana yang akan didahulukan. Kemudian ada responistan, yaitu GPIO dan external interrupt. Kemudian yang pertama itu ada hardware, di mana saat push button ditekan itu akan men-trigger dari interrupt service routine, di mana untuk aturannya adalah ISR berjalan di konteks terpisah untuk melakukan instruksi yang di-trigger oleh dari si push button atau dengan hardware yang lain. Selanjutnya dari data yang diinstruksi yang dilakukan oleh push button diproses oleh AirTouch, yang kemudian untuk outputnya sendiri dilihat menggunakan LED. Selanjutnya ada basis mekanis, yaitu dengan encoder 2 pin interrupt. Nah, yang pertama ada pin A dan pin B, di mana untuk maksud dari basis 90 derajat ini adalah membaca status pin B saat pin A mengalami interrupt untuk menentukan arah rotasi counterclockwise atau counterclockwise. Dan ada ISR logic, di mana menentukan poin yang menguras CPU dengan sistem berbasis event driven yang berat tanpa misi push, di mana data dari interrupt diproses pada ISR handler. Kemudian selanjutnya data tersebut diproses pada value dan text. Kenapa menggunakan timing berbeda dengan semafor atau semafor yang hanya mengirim sinyal, value mengirim nilai data atau arah rotasi secara aman dari ISR ke touch. Yang selanjutnya outputnya berupa encoder touch. Selanjutnya ada analog, yaitu ADC dan DAC deterministik. Yang pertama, untuk ADC inputnya yaitu menggunakan potentiometer, di mana ADC touch membaca tegangan secara periodik menggunakan delay, menjamin sampling rate tepat 10 Hz tanpa mengganggu teks lain. Data dikirim menggunakan via venue, di mana untuk ADC sendiri adalah data dari potentiometer yang berupa data analog diolah menjadi data digital. Kemudian untuk data dari DAC sendiri yaitu DAC output, di mana DAC mengubah nilai digital 8 bit menjadi tegangan 0 hingga 3,3 volt. Waktu delay touch menentukan frekuensi gelombang secara absolut. Nah, maksud dari waktu delay sendiri adalah waktu delay dari si AirTouch-nya atau si prioritasnya, yang mana akan mempengaruhi dari frekuensi gelombang yang dihasilkan pada tegangan analog.
Selanjutnya adalah bus digital bersama, yaitu proteksi I2C dan SPI, mana bus atau bisa diartikan sebagai jalur komunikasi. Nah, ada tax A dan tax B, diibaratkan sebagai tax A dan tax B, di mana ini ada lock and key, yang dimana ini ada semaphore text mutex, yaitu yang dari RTOS-nya. Nah, saat ada mutex, saat si tax B, dia menunggu dari si mutex berjalan. Nah, yang pertama ada ancaman multiple text yang mengakses bus I2C atau SPI secara serentak akan merusak integritas data. Nah, dari maka itu, untuk mengakses bus I2C dan SPI perlu dilakukan perbedaan waktu dalam mengakses bus antara komunikasi I2C dan SPI. Kemudian dari mutex atau mutual exclusion memastikan hanya satu teks yang memiliki hak akses ke bus pada satu waktu. Setelah transfer selesai, mutex dilepas. Nah, di mana si mutex sendiri berfungsi sebagai, dia ibaratnya sebagai tempat yang hanya mengizinkan satu hak akses pada jalur komunikasi. Misal, pada solusi mutex, dia telah mengamankan yaitu serial komunikasi yaitu I2C. Maka jika ada komunikasi serial komunikasi SPI yang mengirim data, data tersebut akan diblok. Nah, maka dari itu si jalur komunikasi pada satu bus tersebut akan tetap mengirimkan data I2C tanpa gangguan dari SPI. Kemudian ada priority inheritance, yaitu fitur krusial yang menaikkan prioritas teks pemegang lock secara sementara, mencegah priority inversion yang fatal, di mana untuk priority ini yaitu dimaksudkan adalah pada bagian CPU dari microcontroller, yaitu dibagi pada beberapa bagian. Nah, dari bagian-bagian tersebut diprioritaskan ke prioritas-prioritas yang memang diinginkan sesuai dari pemrogramannya. Kemudian ada inti dari komunikasi, yaitu ada serial UART yang mana menghubungkan antara microcontroller STM32 dan ESP32. Ya, yang pertama ini ada QU. Interrupt UART menempatkan byte masuk ke dalam RX QU. Text parser membaca dengan kecepatannya sendiri, mencegah kehilangan data saat CPU sibuk. Di mana start data, kemudian checksum, kemudian si QU atau transmitter QU mengirim data pada ESP32. Kemudian pada ESP32 melakukan checksum, kemudian masuk pada data, kemudian start, dan mengirim kembali QU pada si STM32. Kemudian untuk protokol custom, yaitu menggunakan struktur paket dengan checksum dan konfirmasi ACK dan NACK untuk menjamin validitas data antar node. Kemudian sinkronisasi waktu memungkinkan RTOS Biotext Sync, di mana LED pada STM32 dan ESP32 dapat berkedip secara tersinkronisasi via perintah serial. Oke. Selanjutnya ada integrasi sistem dan penanganan error, yaitu untuk menciptakan sensor hub yang robust dan fault toleran. Nah, yang pertama ada text display, hanya berjalan jika bit ADC siap dan bit I2C terpenuhi. Nah, kemudian ada UART jika gagal, NACK sistem crash, kemudian I2C jika timeout. Tandai offline, lakukan retrieve berkala. Nah, event group scene memungkinkan satu teks menunggu berbagai kejadian sekaligus arsitektur unblocking, yang mana memastikan kegagalan satu sensor tidak membekukan atau hang microcontroller untuk menciptakan sistem fault tolerant tingkat selayaknya industri. Nah, selanjutnya langsung saja kita masuk pada percobaan yang akan kita lakukan, yaitu ada 2 kali percobaan. Yang pertama yaitu dengan menggunakan LCD TFT dan juga microSD, yaitu mengirimkan data dari sensor pada SD card dan ditampilkan pada maksud saya LCD I2C
dan juga serial monitor, yang mana data akan dikirimkan pada SD card dan dibaca dan dapat termonitor oleh serial monitor dan juga dari LCD. Kemudian yang kedua yaitu kurang lebih seperti percobaan yang pertama, namun terdapat interrupt output, yang mana interrupt outputnya yaitu menggunakan monitor atau indikator berupa LED, dan juga input dari interrupt tersebut berupa push button. Langsung saja kita masuk pada percobaannya. Oke, kita masuk pada percobaan yang pertama. Ini adalah program yang telah saya buat untuk percobaan yang pertama. Nah, dari alur program yang telah dibuat, pertama, program akan membaca dari sensor DHT22, kemudian dari data sensor tersebut ditampilkan pada LCD I2C, dan kemudian dari data DHT22 juga disalurkan pada SD card, yang mana dari penyaluran tersebut dibagi menjadi beberapa varietas teks yang mana masuk pada RTOS teks. Nah, yang pertama ada teks LCD dengan prioritas tinggi, yang mana yang akan menampilkan data real time dari sensor DHT22 ke layar LCD. Kemudian pada prioritas sedang yaitu ada teks dari DHT22, yaitu menampilkan sensor DHT22 dan mengirimkan datanya ke dalam QEMU yang disimpan dalam SD card. Kemudian adalah teks SD card dan serial monitor, yaitu menampilkan data serial monitor dan menyimpannya ke format data CSV. Berarti untuk pada DHT22 adalah mengirimkan datanya ke dalam QEMU, yaitu QEMU yang akan diolah pada microcontroller dengan metode RTOS. Untuk pada format data CSV itu dengan prioritas rendah. Kita ulas dari yang atas. Nah, yang pertama itu adalah dari pendefinisian atau library-nya, kemudian adalah pin untuk DHT22 dan dan untuk pin SD card. Selanjutnya yang akan ditampilkan pada serial monitor, yang pertama adalah menampilkan dan membaca dari spesifikasi dari SD card. Ini adalah untuk menentukan dari tipe SD card-nya. Kemudian ini adalah untuk mengecek dari memori yang digunakan serta sisa memori dari SD card tersebut. Kemudian ini adalah fungsi untuk menginisiasi dari si SD card-nya. Kemudian adalah membuat QEMU dengan kapasitas penyimpanan 5 elemen data, yaitu pada teks LCD, teks DHT, dan teks SD serial. Selanjutnya masuk pada fungsi teks LCD, yaitu menampilkan data dari DHT22 pada LCD. Selanjutnya ada teks DHT22, fungsi untuk membaca sensor DHT22 dan mengirimkan datanya ke dalam QEMU, yaitu dengan format float. Selanjutnya yaitu menampilkan data serial monitor dan menyimpan pada format data CSV, yaitu data sensornya ini. Nah, yang pertama itu adalah menampilkan data log data ke serial monitor dengan format log serial, waktunya berapa, kemudian suhunya, kemudian dan kelembapan. Kemudian untuk menampilkan data SD card yaitu waktu sekarang, yaitu data analog dan juga data kelembapan. Nah, ini adalah keseluruhan dari program untuk percobaan yang pertama. Oke, sekarang kita masuk pada demonstrasi dari percobaan yang telah kita buat programnya sebelumnya. Ini adalah untuk rangkaiannya. Di terminal terlihat dari spesifik SD card yang berhasil terbaca dengan spesifikasinya, yaitu kapasitas, total partisi, kemudian memori yang dipakai. Kemudian
DHT22 membaca sensor dari suhu dan kelembapan yang ditampilkan pada serial monitor dan juga pada LCD. Nah, selain itu, pada saat DHT22 mengakuisisi data, di sisi lain juga mengirim data pada SD card. Nah, dari percobaan yang telah kita buat, dapat simpulkan bahwa program yang telah kita buat dengan membaca spesifikasi SD card, mengirimkan pada SD card dan menampilkannya pada LCD sesuai dari text priority atau RTOS text priority atau middle yang telah kita gunakan sebelumnya, itu telah sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa percobaan untuk yang pertama telah berhasil. Oke, selanjutnya kita masuk pada percobaan yang kedua. Untuk percobaan yang kedua kurang lebih sama seperti percobaan yang pertama. Yang berbeda untuk percobaan kali ini yaitu menggunakan tambahan metode yaitu RTOS interrupt. Yang mana pada percobaan kali ini untuk RTOS interrupt sendiri, interruptnya menggunakan input dari push button, sementara indikator untuk interrupt berhasil atau tidaknya itu menggunakan dari LED. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi pada tambahannya yaitu RTOS interrupt. Kurang lebih untuk yang pertama sama, yaitu ada library, kemudian definisi dari hardware, kemudian konfigurasi PWM untuk membatasi arus LED, yaitu sebagai indikator dari interrupt yang akan kita inisialisasikan. Untuk ini fungsi yang pertama, ini adalah fungsi sama untuk ISP-nya, serial begin dari ISP-nya, baud rate-nya. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah fungsi interrupt yang kita tambahkan, dimana dari fungsi interrupt sendiri, jika dari push button ditekan, maka pada LCD kemudian SD card, data dari sensor DHT22 akan berhenti ditampilkan pada LCD dan berhenti mengirim pada SD card. Nah, jika push button kembali dilepas, maka data akan kembali disalurkan secara normal, yaitu ditampilkan pada LCD dan juga disalurkan pada SD card. Pertama, kita upload dari program yang telah kita buat. Nah, setelah tunggu proses upload, kita bisa lihat bahwa data yang diakuisisi oleh sensor DHT22 mampu ditampilkan pada LCD dengan baik, dimana nilai suhu dan kelembapan bisa tertampil sesuai yang dibaca oleh sensor DHT22. Kemudian pada serial monitor juga tertampilkan dari nilai suhu dan kelembapan serta kondisi interrupt. Nah, di sini jika kita tekan dari push button sendiri, maka interrupt akan dinyalakan dan data berhenti ditampilkan. Nah, setelah push button kembali dilepas, maka kondisi interrupt kembali nonaktif dan data kembali disalurkan seperti sebelumnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa percobaan yang kedua, yaitu penerapan RTOS interrupt pada percobaan kali ini dapat dikatakan berhasil. Oke, kesimpulan yang dapat kita ambil dari percobaan yang telah kita lakukan yaitu antara percobaan 1 dan percobaan 2, di mana dari kedua percobaan tersebut berhasil kita jalankan sesuai dengan perintah yang kita lakukan. Yang mana untuk yang pertama yaitu penguasaan RTOS primitives atau dari pengkombinasian beberapa metode RTOS yang telah kita gunakan sebelumnya, yaitu yang mana pada percobaan 1 menggunakan RTOS text priority, kemudian yang percobaan 2 kita tambahkan dengan RTOS interrupt, di mana itu berhasil menggantikan blocking code dengan mekanisme komunikasi antar teks yang efisien, di mana QNUS untuk data, Semaphore untuk ISR atau interrupt, kemudian Mutex untuk proteksi bus yang berfungsi untuk jalur komunikasi dari A2C, SPI, dan lain-lain.
Dan dari yang kedua yaitu ada manajemen hardware deterministik, di mana mengendalikan berbagai peripheral antaranya GPIO, ADC, DAC, encoder, I2C, dan juga HPI secara presisi dan juga konkuren, yang mana juga memisahkan pemrosesan logika dan interupsi perangkat keras, yang mana pada percobaan yang pertama dan kedua itu berhasil kita lakukan dengan baik. Kemudian yang terakhir ada sistem terintegrasi yang merupakan hasil akhir dari tujuan mempelajari dari menguasai materi RTOS Sensor Hub ini sendiri, di mana kita berhasil merancang sistem terdistribusi dua arah antara STM32 dan ESP32 yang modular, toleran terhadap kesalahan, dan beroperasi secara real time secara stabil. Nah, demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.